Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cemerlang, kembali lagi bersama saya Rizky Maria, NPM 5021169. Pada mata kuliah telah kurikulum kali ini, di pertemuan 9, kita akan membahas materi dengan judul Menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP kelas rendah. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, telaah buku siswa dan buku guru di kelas rendah. Kedua, telaah silabus dan RPP. Dan yang ketiga, telaah keterampilan abad 21. Baiklah, simak videonya sampai selesai dan selamat menyaksikan. Pertama itu ada buku siswa. Buku siswa merupakan buku sumber belajar bagi siswa. Pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa baik eksperimen maupun non-eksperimen atau diskusi, latihan soal, rangkuman, dan evaluasi peserta didik. Buku siswa itu berbasis kegiatan atau activity based sehingga memungkinkan bagi para siswa dan guru untuk melengkapi materi dan berbagai sumber. Berikut ini adalah beberapa format atau bentuk buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada buku pelajaran tematik, kedua buku teks, ketiga buku cerita, dan yang keempat buku latihan. Format atau bentuk buku siswa SD kelas rendah ini pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua ada buku guru. Buku guru di kelas rendah SD adalah buku panduan atau referensi yang disusun khusus untuk membantu guru mengajar di kelas rendah SD. Buku guru tersebut biasanya berisi informasi dan petunjuk mengenai kurikulum, strategi pengajaran, metode pembelajaran, serta kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa kelas rendah SD. Buku guru ini juga dapat berisi contoh soal, latihan, dan evaluasi untuk membantu guru mengevaluasi kemampuan siswa. Buku guru di kelas rendah SD sangat penting dalam membantu guru mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan bermanfaat bagi siswa. Berikut ini adalah beberapa informasi mengenai format atau bentuk buku guru kelas rendah pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada buku panduan, yang kedua buku pegangan guru, dan yang ketiga buku modul. Format atau bentuk buku guru kelas rendah pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran siswa serta keahlian dan pengalaman guru. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pembahasan ketiga yaitu silabus. Silabus adalah suatu rencana pembelajaran yang berisi rincian materi, tujuan, metode, dan evaluasi yang akan diajarkan dalam suatu program atau kurikulum. Silabus biasanya digunakan oleh guru atau dosen sebagai panduan dalam menyusun rencana pembelajaran, serta sebagai acuan bagi siswa atau mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Silabus di SD kelas rendah biasanya disusun dengan memperhatikan karakteristik anak usia dini yang masih membutuhkan bimbingan dan pengajaran khusus dalam proses pembelajaran. Dalam silabus tersebut, guru harus mencantumkan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi, dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dinilai. Adapun isi dari silabus untuk kelas rendah pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka mencakup beberapa komponen penting antara lain 1. Identitas silabus, 2. Dalam K13 itu ada standar kompetensi dan kompetensi dasar, dalam kurikulum Merdeka ada standar kompetensi dan tujuan pembelajaran. 3. Itu tujuan pembelajaran, yang keempat indikator pencapaian, yang kelima materi pembelajaran, 6. Metode pembelajaran, 7. Evaluasi pembelajaran, 8. Kegiatan pendukung pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian.
Yang keempat ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa dikenal dengan RPP. RPP adalah suatu dokumen yang berisi rencana dan panduan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. RPP di SD kelas rendah harus memperhatikan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, seperti metode ceramah singkat, tanya jawab, diskusi kelompok kecil, dan pembelajaran bermain. Selain itu, RPP juga harus memperhatikan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran yang aktif dan kreatif, seperti menggambar, mewarnai, bermain peran, dan bernyanyi. Adapun komponen-komponen RPP yaitu 1. Identitas mata pelajaran, 2. Standar kompetensi, 3. Kompetensi dasar, 4. Indikator pencapaian kompetensi, 5. Tujuan pembelajaran, 6. Materi mengajar, 7. Alokasi waktu, 8. Metode pembelajaran, 9. Kegiatan pembelajaran, 10. Penilaian hasil belajar, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Pembahasan terakhir yaitu keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan TIK. Keterampilan tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai model pembelajaran berbasis aktivitas sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi pembelajaran. Keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 ini juga keterampilan berpikir yang lebih tinggi atau High Order Thinking Skill atau biasa disingkat dengan HOTS, yang sangat dibutuhkan dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Pembelajaran keterampilan tematik yang berbasis pada model keterampilan abad 21 sangatlah penting untuk mengembangkan kemampuan siswa kelas 4. Berikut adalah beberapa tahapan yang dapat diikuti untuk mengembangkan pembelajaran keterampilan tematik berbasis model keterampilan abad 21. Pertama yaitu identifikasi keterampilan abad 21 yang relevan. Yang kedua, pilih topik yang relevan. Yang ketiga, rencanakan pembelajaran. Yang keempat, buat proyek kolaboratif. Yang kelima, gunakan teknologi. Dan yang keenam, evaluasi pembelajaran dan keterampilan. Baiklah, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa.